Halo, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dengan Ibu Guru di sini dalam kegiatan pembelajaran kita secara daring. Bagaimana kabar kalian? Ibu Guru berharap semua anak-anak Ibu Guru dalam keadaan sehat ya dan tetap bersemangat meskipun kita belajar dari rumah. Nah, anak-anak, kita hari ini masuk ke tema 5 tentang wirausaha, subtema 1, pembelajaran 4, dan pembelajaran ke-6. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Ibu guru akan memimpin doa kita, yaitu doa Bapa kami. Kita ambil sikap berdoa, kita mulai. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar muatan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita lihat anak-anak tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi di masyarakat. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Nah, bahwa Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Nah, keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia meliputi keberagaman sosial dan budaya. Contoh daripada keberagaman sosial itu misalnya suku bangsa, agama, dan kebiasaan. Sedangkan keberagaman budaya itu misalnya bahasa, adat istiadat, dan kesenian daerah. Jadi, keberagaman sosial budaya masyarakat merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Hal ini yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain. Nah, sekarang anak-anak coba amati gambar peta persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Bangsa Indonesia bukan hanya kaya akan keberagaman di bidang sosial budaya, tetapi juga Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam. Nah, ini adalah peta persebaran sumber daya alam, di mana kalau kita lihat mulai dari Sabang hingga Merauke, persebaran sumber daya alam Indonesia itu sangat berlimpah. Ada peribahasa yang mengatakan gemah ripah lojinawi, artinya kekayaan hasil bumi yang melimpah. Itulah negara kita, negara Indonesia. Negara timur seberang yang sejak abad ke-16 diserbu oleh negara-negara barat. Tentu saja yang mereka incar adalah kekayaan negeri timur tersebut. Sudah berjuta-juta ton rempah-rempah dan barang tambang itu diangkut ke negara-negara Eropa. Anak-anak, kita perhatikan berbagai kegiatan ekonomi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia. Bahwa perekonomian atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia bergantung pada sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Nah, kita lihat kegiatan ekonomi yang berkembang. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi di bidang pertanian, kemudian di bidang perkebunan, di bidang perikanan, di bidang peternakan, di bidang perindustrian, dan di bidang pertambangan. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam yang tersebar di seluruh Nusantara. Di setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda, sehingga kegiatan perekonomian masyarakat setempat pun menyesuaikan dengan sumber daya alam yang tersedia atau yang ada.
Beragamnya kekayaan alam yang tergantung di bumi Nusantara menjadikan kegiatan perekonomian antar daerah di Indonesia pun pasti berbeda-beda. Contohnya, nih, kita lihat kegiatan ekonomi dalam sektor makanan kecil khas daerah setempat. Biasanya, masyarakat setempat akan membudidayakan potensi daerah setempat untuk dikembangkan oleh pengusaha muda. Nah, anak-anak, coba kalian buka bacaan yang ada di buku tema 5 halaman 10. Di sana ada menceritakan seorang pengusaha yang berhasil di dalam usaha makanan kecil khas Bogor. Nah, kita baca. Bisnis kuliner yang Rizka kelola hingga sekarang adalah kue lapis khas Bogor dengan nama produk Sangkuriang. Kini omset yang didapatkan Rizka per bulan bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana tidak? Penjualan Rizka dalam sehari bisa mencapai 3.400 kotak dengan seharga 25.000 per kotaknya. Awalnya, Rizka Wahyu Romadona bukanlah seorang penjual kue lapis khas Bogor. Ia hanya memulai bisnisnya dalam dunia kuliner dengan menjual bakso. Dalam bisnisnya tersebut, ia bermitra dengan orang lain yang mana hal tersebutlah yang menyebabkan bisnis tersebut bangkrut. Para konsumen kecewa dengan kualitas bakso yang menurun. Bakso yang ia jual ternyata dicampur dengan bakso yang lain untuk memperoleh keuntungan yang besar oleh mitranya tersebut. Dengan pengalaman buruknya dalam berbisnis di dunia kuliner menjadikan pelajaran buat Rizka. Ia memulai mencari ide dan mencari peluang bisnis lainnya. Karena sifatnya yang tidak takut akan kegagalan dan ingin terus mencoba, akhirnya kue lapis yang ia ciptakan, yang ia buat dari talas. Memang awalnya tidak berjalan lancar. Beberapa kali kue yang ia antar ke toko-toko itu ditolak oleh masyarakat. Namun, berkat hasil kerja kerasnya, kini Rizka bahkan membatasi pembeli dengan maksimal hanya boleh membeli 2 kotak saja. Nah, itu tadi cerita seorang pengusaha yang berusaha dengan hasil kerja kerasnya, ya, dengan semangatnya supaya usaha yang dia ciptakan tadi bisa dikenal oleh masyarakat luas dan bisa berkembang. Kalau misalnya itu sudah berkembang, maka ia akan meningkatkan perekonomian keluarganya sendiri. Oke, kita lihat adanya keberagaman ekonomi ini menimbulkan terjadinya. Yang pertama, keberagaman profesi dari para pelaku ekonomi. Contohnya seperti guru, pedagang, petani, polisi, dokter, pegawai, dan lainnya. Nah, yang kedua, keberagaman tingkat ekonomi dari pelaku ekonomi antara lain yang berpenghasilan tinggi, berpenghasilan sedang, dan berpenghasilan kecil. Seperti contoh cerita Rizka tadi ya, berarti dia sudah berpenghasilan tinggi karena usaha yang dia ciptakan tadi itu sudah dikenal dan disenangi banyak orang. Nah, kita lihat adapun manfaat yang bisa dirasakan dengan adanya keberagaman ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan sehingga lapangan pekerjaan akan meningkat atau bertambah. Yang keempat, dapat menciptakan sikap tenggang rasa dan toleransi terhadap sesama. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap ilmu yang kalian dapat pada hari ini dapat berguna buat masa depan kalian dan menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Tetap bersemangat dalam belajar, Tuhan selalu memberkati kita. Nah, sebelum Ibu tutup,
pertemuan kita kali ini, marilah kita berdoa. Ibu Guru akan memimpin doa Salam Maria. Ambil sikap berdoa, kita mulai. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Baik anak-anak, terima kasih yang sudah menyaksikan video pembelajaran kita kali ini. Kita bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih dan tetap semangat.